Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rupiah Keluarani dengan NIM 2024-34012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori Friedrich Carl von Savigny, khususnya tentang konsep Volksgeist atau yang dikenal sebagai jiwa bangsa. Friedrich Carl von Savigny adalah seorang ahli hukum asal Jerman yang dikenal sebagai pelopor mazhab sejarah, Historical School of Law. Menurut Savigny, hukum bukanlah sesuatu yang dibuat secara tiba-tiba oleh pemerintah atau pembentuk undang-undang, tetapi hukum tumbuh dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Konsep utama yang dikemukakan Savigny adalah Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa. Volksgeist menggambarkan nilai-nilai, budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan cara hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, itulah kemudian lahir aturan-aturan yang berkembang menjadi hukum. Savigny berpendapat bahwa setiap bangsa memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di suatu negara tidak dapat disamakan dengan negara lain. Hukum harus disesuaikan dengan budaya dan kondisi masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Inilah sebabnya Savigny menolak pembentukan hukum yang hanya menurut sistem hukum negara lain tanpa memperhatikan keadaan masyarakatnya. Ada beberapa pokok pemikiran penting dari teori Savigny. Yang pertama, hukum berasal dari masyarakat, bukan semata-mata dari pemerintah. Yang kedua, adat istiadat merupakan sumber hukum yang sangat penting karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum harus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Artinya, ketika masyarakat berubah, hukum juga harus mampu menyesuaikan diri. Contoh, penerapan teori Savigny di Indonesia dapat kita lihat dari keberadaan hukum adat. Di berbagai daerah masih terdapat penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat, aturan mengenai tanah ulayat, maupun hukum adat dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat masih memiliki peranan penting di samping hukum yang dibuat oleh negara. Teori Savigny memiliki beberapa kelebihan. Teori ini menghargai budaya dan identitas suatu bangsa serta mendorong pembentukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, hukum menjadi lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan. Perubahan hukum dapat berlangsung lebih lambat karena mengikuti perkembangan masyarakat. Selain itu, tidak semua kebiasaan masyarakat dapat dijadikan hukum, terutama jika bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip keadilan. Dalam era modern yang berkembang saat cepat, hukum juga harus mampu menjawab berbagai persoalan baru yang mungkin belum menjadi kebiasaan masyarakat. Menurut saya, teori Savigny masih sangat relevan di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan adat istiadat. Pembentukan hukum sebaiknya tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun, hukum juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tetap memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Sebagai kesimpulan, Friedrich Carl von Savigny melalui konsep Volksgeist menjelaskan bahwa hukum merupakan cerminan dari jiwa bangsa. Hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh dari budaya, adat istiadat, dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat diterima, dipatuhi, dan mampu menciptakan keadilan dan kehidupan bermasyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.